Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang keempat, sholat Jumat. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salat Jumat. Hari ini Akbar, Lukman dan Irul mengikuti khutbah di masjid sebelum melaksanakan sholat Jumat. Mereka mendengarkan khatib berkhutbah dengan seksama. Sholat Jumat adalah salah satu ibadah yang selalu mereka lakukan dengan semangat. Mereka selalu duduk di saf terdepan pada saat khutbah berlangsung dan saat sholat Jumat dilaksanakan. Mereka ingin memperbanyak ilmu dan pahala bagi mereka agar Allah selalu meridhoi semua amalan yang mereka lakukan. Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan bagi kaum laki-laki yang telah memenuhi syarat ketentuannya. Sholat Jumat dikerjakan setelah 2 khutbah sebanyak 2 rakaat pada waktunya sholat zuhur di hari Jumat. Apabila khatib berkhutbah, maka jemaah sholat Jumat hendaknya tenang dan mendengarkan. Jangan berbicara atau bercakap-cakap karena akan menyebabkan ibadah sholat Jumat menjadi sia-sia. Pernahkah kalian memperhatikan suasana siang pada hari Jumat? Setiap hari Jumat, para siswa pulang lebih cepat daripada hari biasanya, kira-kira pukul 11 siang. Pegawai kantor, petani, pedagang atau tukang becak semuanya menghentikan kegiatan mereka ketika mendengar azan sholat Jumat. Mengapa mereka menghentikan pekerjaannya? Mereka yang beragama Islam bersiap-siap pergi ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan secara berjamaah setelah 2 khutbah pada waktu zuhur setiap hari Jumat. A. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun au imra'atun au sabiyun au maridun. Rawahu Abu Daud. Jumat itu suatu kewajiban atas setiap orang muslim dengan berjamaah, kecuali 4 macam, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan ayat dan hadis demikian, sholat Jumat hukumnya fardu bagi setiap orang laki-laki yang dewasa, baik sedang sibuk bekerja, bermain maupun sedang santai. Kita wajib segera melaksanakan sholat Jumat apabila telah datang waktunya. Orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja berdosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Qalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarakal jumu'ata salasa maratin tahawunan biha tubi'a ala qalbi. Rawahu Ibnu Majah. Barang siapa meninggalkan 3 kali Jumat karena menganggap remeh, maka Allah akan menutup mata hatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. B. Syarat wajib dan sah sholat Jumat. Sholat Jumat sah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu syarat wajib dan sah sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat adalah: yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, telah balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal sehat. Orang gila tidak wajib sholat Jumat. Yang keempat, laki-laki. Perempuan tidak wajib melakukannya. Dan yang kelima, tidak ada halangan. Adapun mereka yang dianggap berhalangan sebagai berikut.
Yang pertama, orang sakit sehingga tidak memungkinkan pergi sholat Jumat. Yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Yang ketiga, hujan lebat sehingga menyulitkan jalan menuju ke masjid. Yang keempat, kesulitan-kesulitan lain yang tidak memungkinkan sholat Jumat seperti kebakaran, kebanjiran, dan ketakutan ada perampok. Sholat Jumat dianggap sah apabila sudah memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, sholat Jumat diadakan di daerah permukiman, baik di kota maupun di desa, dan tidak sah dilakukan di ladang yang bukan penduduk menetap. Yang kedua, sholat Jumat dilakukan secara berjamaah. Yang ketiga, sholat Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Dan yang keempat, sholat Jumat dikerjakan setelah khutbah. Demikianlah beberapa syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat yang harus dipenuhi agar sholat Jumat kita menjadi sempurna. C. Waktu sholat Jumat. Kapankah saat paling tepat untuk melaksanakan sholat Jumat? Sholat Jumat dilaksanakan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat setelah khutbah. Waktu sholat Jumat adalah sama dengan waktu sholat zuhur, yaitu dimulai kira-kira pukul 12 WIB sampai pukul 14.30 WIB. D. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat terdapat beberapa amalan sunnah yang dapat menambah pahala sholat Jumat. Amalan sunnah itu sebaiknya dilaksanakan karena mudah dilakukan dan berpahala. Beberapa perbuatan sunnah yang dilakukan diantaranya yaitu: yang pertama, mandi. Yang kedua, berpakaian yang baik dan diusahakan berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, menggunting dan menyisir rambut dengan rapi. Yang keenam, secepatnya datang ke masjid. Yang ketujuh, sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan yang kedelapan, membaca Al-Quran. Kemudian E. Membiasakan sholat Jumat. Pernahkah kalian mengikuti sholat Jumat? Seperti sholat yang lain, sholat Jumat harus dibiasakan sejak kecil. Dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa hukum sholat Jumat adalah wajib bagi setiap laki-laki dewasa. Meskipun demikian, bagi anak-anak tidak ada salahnya mengikuti sholat Jumat sebagai latihan membiasakan diri melaksanakan sholat Jumat. Meskipun sedang sibuk bekerja, bermain, ataupun santai, kita harus segera melaksanakan sholat Jumat apabila telah tiba waktunya. Meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja merupakan dosa besar. Agar ibadah sholat Jumat memperoleh pahala dan bermanfaat, kita harus memperhatikan cara-cara sholat Jumat sebagai berikut. Yang pertama, ketika masuk masjid, kita mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Yang kedua, sebelum duduk di masjid, kita melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Yang ketiga, sebelum khutbah dimulai, kita berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Yang keempat, waktu khutbah dibacakan, kita dengarkan dengan baik dan penuh perhatian. Yang kelima, kita tidak boleh berbicara saat khatib berkhutbah. Yang keenam, segera bangkit melaksanakan sholat ketika kita sudah mendengar iqamah dikumandangkan. Yang ketujuh, kita meluruskan shaf dan melaksanakan sholat Jumat 2 rakaat. Dan yang kedelapan, makmum tidak boleh mendahului imam. Mahfuzat. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar walau itu pahit. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.